Ini. Tunggu. Masa dia nyanyi? Kayaknya dia lagi memperhatikan lirik lu deh. Benar apa? Liriknya benar apa enggak? Benar. Benar. Kamu memang jodohku. Masih 21 tahun. Enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Ya, Beb. Apa-apa Ntar kamu pulang aja. bareng aku nggak? Ya, dua orang yang menginspirasi malam hari ini ada Liza dengan kegiatan yang menyelamatkan hewan-hewan yang ada di daerah bencana, dan juga ada Martunis, seorang survivor dari tsunami Aceh 2004. Yes, benar banget. Cuman kalau kita ngelihat ya wajahnya Martunis, kayak nggak percaya dengan cerita yang kita dengarkan pada segmen sebelumnya. It's like it's never happened. Betul, buat yang dewasa aja gitu kan, melihat lautan mayat sebegitu Ya banyak akan Allah. trauma. Ini anak 7 tahun. Saya kira trauma itu nggak akan bisa hilang sampai kapan, masih sering terbayang-bayang. Masih. Apalagi kayak kemarin udah gempa di Palu, jadi agak ini terbayang takut. Ya Allah. Nah, mumpung lagi ada Liza nih. Liza ini kan kerjanya menyelamatkan selain manusia, fokus ke binatang. Waktu kamu 21 hidup sendirian, ada binatang yang hidup nggak? Enggak, Yang misalnya kamu ingat? enggak ada. Kucing, Ya. anjing, gitu. Burung Enggak ada. kali ya. Kan dia di laut. Nggak ada ya? Tenggelam semua ya. Iya. Tapi Liza, Karena- secara instingtif ya, manusia atau hewan yang bisa lebih bertahan hidup menghadapi bencana? Yang kamu tahu? Biasanya sih mereka lebih tahu dulu ya. Ya betul. Lebih tahu dulu Tanda-tanda alam kan tanda-tanda biasa kan dari alam. binatang lebih tuh sensitif. kan. Dari mereka. getaran Betul. bumi, dari resonansi suara mereka lebih dulu. Makanya kan suka ada cerita kalau hewan dari gunung sudah turun. Berarti rasanya Nah, itu ada meletus apa tuh? Ada gitu. gempa, ada apa? Ya, itu juga sama mereka. Cuman yang jadi masalah beda sama manusia. Kalau misalkan pas begitu mau ada bencana atau apa, they know what to do. Ada perlindungan, ada jalur evakuasi. Betul. Mereka kan nggak tahu, panik, akhirnya masuk ke kolong gorong-gorong lah, masuk ke kolong mobil lah, ke gedung-gedung. Yang malah itu menyebabkan kematian mereka gitu Iya, kan ya. kayak gitu. Oke. Sama paniknya gitu mereka. Iya. Baik. Nah ini Martunis waktu itu kan viral banget, dan waktu itu dijadikan semacam anak asuh lah ya Iya. oleh Cristiano Ronaldo. Ceritanya gimana sampai kamu di aku anak dalam tanda kutip bersama Ronaldo? Pas waktu itu pas saya ditemukan di laut, jadi ceritanya karena Ronaldo kan dia main di MU, jadi dia lihat di TV di berita Sky News itu, dia langsung berkomentar, ada seorang anak di Samudra India yang telah menyelamatkan baju kebangsaan negara kami saat tsunami. Jadi dari orang Portugal, dari negara Portugal, mereka langsung meminta buktinya di baju itu. Jadi baju itu diminta pinjam sama orang Portugal untuk dikirim ke negara Portugal. Jadi untuk tanda bukti, terus langsung dikirim balik ke Aceh. Dan saya mendapatkan berita saat itu bahwa ada undangan dari negara Portugal untuk berkunjung ke sana untuk bertemu dengan pemain sepak bola Portugal dan bertemu dengan Ronaldo. Oke, dan setelah kamu diundang ke negara Portugal, ke Lisbon waktu itu. Ke Lisbon ya. Lisbon ya. Sempat mengenyam pendidikan sepak bola ya? Iya. Di Sporting Lisbon. Sporting Lisbon. Wow. Jadi dulu berapa lama di sana? Pas tahun 2015 saya ke Portugal karena ada panggilan dari Sporting Lisbon. Jadi kebetulan saat itu saya karena sudah terlambat, seharusnya saya perginya pas umur saya 8 tahun. Jadi karena waktu itu saya perginya pas umur 18 tahun, jadi agak susah. Oh, telat. Karena telat kan, kalau misalnya di Eropa itu pas usia 8 tahun mereka harus fokus Pencarian sepak bakatnya bola itu ya. dari usia 8 makanya. tahun. Kalau misalnya 18 tahun udah karena otot kita sudah keras. Beda ya Iya, struktur susah. ototnya dan tubuhnya udah Oke, susah. dan sekarang kamu kegiatan apa aja nih? Ya kegiatan sekarang kan lagi masa pemulihan lutut. Oh, cedera lagi ya? cedera, udah 2 tahun. Oke. Tapi emang dasar gue kepo ya, karena saya tuh orangnya termasuk orang-orang yang kagum dari hal yang begitu terpuruk tapi bisa bangkit, itu menjadi satu hal yang luar biasa sekali ya. Betul. Dari tadi tuh lagi membayangkan kalau tadi umur 7 ke 8 ke 9 sekarang 21 tahun bisa seperti ini. It's so unbelievable. Ya benar. Jadi memang Tuhan pasti punya rencana buat kamu. Kenapa kamu di waktu itu tetap dijaga untuk Iya. masih hidup, gitu kan ya? Ya sama seperti
penyakit yang diangkat sama Tuhan yang ada di Liza karena menyayangi binatang. Ya nggak? God work in a mysterious way. Oke, sebetulnya kalau tentang hewan sendiri ya di Indonesia sendiri tuh penanganan dari pemerintah gimana sih, Riz? Sekarang udah mulai bergerak ya dari pemerintah. Kan di situ di undang-undang kan jelas untuk kesejahteraan hewan itu adalah kewajiban dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Artinya bukan hanya kita organisasi atau komunitas saja. Artinya semua warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga kesejahteraan hewan karena hewan tersebut juga kan ada undang-undangnya gitu. Nah ini nih yang menarik ya, bahwa tidak semua manusia mungkin bisa memiliki empati atau simpati terhadap hewan. Ya. Ada pesan nggak sih buat mereka yang mungkin gitu, aduh Bo, Ya. gue belum memiliki perasaan lebih nih kalau ini Ya. gitu, masih sesama level manusia Ya. aja. Kalau itu kan Indonesia kan beragam ya. Kita pun harus menghormati perbedaan, keberagaman. Yang pasti kita tidak boleh memaksakan orang untuk sama seperti kita, satu itu. Tapi ada satu hal yang memang kita edukasikan kepada masyarakat, bahwa kita harus tunduk pada konstitusi, tunduk pada undang-undang. Dalam artian, boleh tidak suka, nggak apa-apa, kita nggak maksa. Tapi jangan sakiti, karena ada nyawanya, ada hukumnya di situ. Kalau memang mengganggu, jangan disakiti, jangan dianiaya. Tapi carilah orang-orang yang kompeten, apalagi sekarang banyak di mana-mana. Contohnya kita sekarang ada Gakdi. Ada Gakdi yang terdiri dari 117 komunitas dan organisasi seluruh Indonesia. Hubungi kami atau hubungi pihak dari pemerintah, Disnak dan lain sebagainya. Gimana cara untuk menanggulanginya tanpa harus melibatkan kekerasan dan lain sebagainya gitu loh. Intinya Jadi begitu. intinya itu ya, satu hal yang bisa kita pegang prinsip hidupnya adalah kalau tidak suka, it's okay, nggak perlu dipaksakan. Tapi Jangan menyakiti, gitu loh. Iya. Nggak suka nggak apa-apa. nggak apa-apa, tapi jangan nyakitin. Nggak usah disakiti, kamu jangan sakiti dong. Nggak apa sih, aku melihat apa? Jangan, kalau nggak suka tuh begitu. Nggak usah disakiti. Enggak, ya. Itu pesan utama. Mereka adalah dua orang yang telah menginspirasi kita untuk hari. Tepuk tangan buat Martino dan juga Liza. Ya, Keep on fighting, ya, jangan patah semangatnya. ya. Aduh. Kita juga belajar banyak dari Martunis, anak kecil bisa bertahan hidup sampai hari ini, dan juga kita belajar banyak dari Liza bagaimana yang harus selamatkan. Yang punya nyawa bukan hanya manusia tapi juga hewan. Jadi semoga obrolan kita malam hari ini bisa menginspirasi Anda untuk bertahan hidup, untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan juga hewan dan juga tumbuhan, karena sama-sama makhluk hidup. Itu dia, kita jaga sama-sama ya bumi kita ini ya dengan segala yang ada di isinya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Jalanan. Sampai jumpa. Lalu terakhir, Riff and the Rock. I'm just a number.